لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jemaah umrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-28 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Hadits Ats-Tsamin wal 20 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah yang menjelaskan tentang buruknya perselisihan dalam agama dan peringatan dari bahayanya berbuat bid'ah dalam agama. Hadis tersebut diriwayatkan dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Qala Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu berkata, "Wa adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi mau'izah, memberi nasihat kepada kami dengan suatu nasihat yang membuat hati-hati kami takut, wa dharafat minhal uyun, dan menjadikan kami menangis. Faqulna ya Rasulullah, maka kami berkata, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in, seakan-akan wasiat yang kau sampaikan atau nasihat yang kau berikan adalah nasihat dari seorang yang akan berpisah. Fa'ausina, maka berilah wasiat kepada kami. Maka Nabi SAW mengatakan, usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah. Aku mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba. Wa innahu may ya'ish minkum, barang siapa yang hidup di antara kalian ba'di setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajidh, maka hendaklah kalian menggigit sunnah-sunnah tersebut dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap perkara bid'ah adalah sesat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan salah satu dari hadis Jawami'ul Kalim, hadis-hadis yang lafalnya singkat akan tapi maknanya sangat dalam, yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in Nawawiyah. Yang hadis ini memperingatkan kepada kita akan bahayanya melakukan bid'ah dalam agama, perkara-perkara baru dalam agama. Hadis ini dibuka oleh Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu dengan perkataan beliau, wa adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada kami, dan disebutkan dalam sebagian riwayat, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, nasihat ini disampaikan oleh Nabi setelah salat subuh. Setelah salat subuh, oleh karenanya tidak mengapa terkadang selesai salat imam langsung memberikan nasihat. Sebagaimana dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat setelah salat subuh, mau'izatan balighah. Nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda daripada seperti biasanya. Disifati dengan 3 sifat. Pertama balighatan, kemudian yang kedua wajilat minhal qulub, hati-hati menjadi takut tatkala mendengar nasihat tersebut, dan yang ketiga wa dharafat minhal uyun, dan menjadikan mata-mata kami menangis. Inilah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu. Nasihat beliau balighah, yaitu sangat mengena, dengan balaghah yang tinggi, dengan kefasihan yang tinggi, sehingga mengena masuk ke dalam hati-hati para sahabat, sehingga membuat para sahabat takut, khusyuk tatkala mendengar nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, kemudian membuat para sahabat menangis.
nasihat tersebut tidak disebutkan dalam hadis ini. Yang nasihat pembuka tadi tidak disebutkan. Tetapi kata para sahabat, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Seakan-akan nasihat tersebutlah nasihat orang yang akan berpisah, orang yang akan meninggalkan para sahabatnya. Yang nasihat tersebut ya terasa dari nasihat-nasihat Nabi, seakan-akan Nabi akan berpisah. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat memahami dari nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, seakan-akan Nabi akan berpisah. Seakan-akan Nabi mengisyaratkan bahwasanya beliau akan meninggal dunia. Entah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya secara terang-terangan ataukah dengan isyarat, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengisyaratkan kepada para sahabat yang lain. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabat, "Inna 'abdan khayyarahu Allahu baina ma 'indahu wa bainal hayatid dunya wal baqa' indaha. Fakhtara ma 'indallah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang hamba dibuat oleh Allah untuk memilih antara apa yang Allah janjikan di sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah memilih kehidupan dunia. Maka sang hamba pun memilih apa yang telah disediakan oleh Allah di akhirat. Tatkala mendengar hadis ini, maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menangis, sementara para sahabat yang lain kurang paham tatkala itu. Namun Abu Bakar radhiyallahu taala menangis karena beliau paham yang dimaksud dengan hamba yang dibuat pilihan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disuruh milih apakah hidup dengan penuh kebahagiaan di dunia ataukah memilih akhirat. Dan Nabi mengatakan fakhtara ma indallah, dan sang hamba memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi akan meninggal dunia, yang ini menjadikan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menangis. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan isyarat yang lebih jelas lagi, seperti tatkala dalam haji wada. Disebut dengan haji wada karena di situ Nabi memberi isyarat bahwasanya beliau akan berpisah, meninggalkan para sahabatnya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza." Ambillah tata cara manasik haji kalian dariku, bisa jadi aku tidak bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini. Ini isyarat yang sangat tegas bahwasanya bisa jadi haji tersebut haji yang terakhir. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat berulang-ulang untuk melaksanakan haji dengan sebaik-baiknya agar benar-benar mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga nasihat yang disampaikan oleh Nabi setelah sholat subuh ini. Nasihat yang membuat para sahabat paham bahwasanya Nabi seakan-akan akan meninggalkan mereka. Oleh karenanya setelah Nabi memberikan nasihat, para sahabat minta nasihat lagi. Mereka mengatakan, "Ka'annaha mau'izatu muwaddi'in." Wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat orang yang akan berpisah. Fa'ausina, berilah wasiat kepada kami. Jadi Rasulullah SAW sudah kasih nasihat, ya, karena nasihatnya seakan-akan Nabi akan meninggalkan mereka. Para sahabat minta nambah nasihat lagi dengan mengatakan, fa'ausina, berilah wasiat kepada kami. Dan kita tahu namanya nasihat orang yang akan berpisah berbeda dengan nasihat biasa. Taruhlah seorang ayah akan meninggalkan istri dan anak-anaknya, akan pergi ke tempat yang jauh, entah kembali atau tidak kembali, tidak tahu. Maka dia akan berikan nasihat yang sangat penting bagi istri dan anak-anaknya. Demikian juga Nabi SAW, ya, tatkala para sahabat merasa Nabi akan meninggalkan mereka, mereka minta suatu wasiat. Bukan wasiat yang biasa, tapi wasiat sebagaimana seorang akan meninggalkan para sahabatnya. Para sahabat mengatakan, fa'ausina, berilah wasiat kepada kami. Maka apa jawaban Nabi SAW? Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Kata Nabi SAW, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba dari Habasyah, dari Ethiopia. Ini dua nasihat, mukaddimah nasihat yang Rasulullah SAW berikan kepada para sahabat. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Ini nasihat yang merupakan wasiat kepada lil awwalin wal akhirin. Kepada semua orang selalu kalau dikasih nasihat takwa. Dan kita sudah sering mendengar para khutbah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sampai-sampai seakan-akan nasihat takwa sudah adalah nasihat yang biasa. Seakan-akan orang sudah kurang merenungkan tentang makna takwa tersebut. Karena sering kita mendengar takwa. Disuruh bertakwa. Dan memang kita harus senantiasa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan kapanpun kita. Oleh karenanya
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi takwa merupakan wasiat bagi seluruh orang, bahkan orang terdahulu, bahkan ahlul kitab, Allah juga mewasiatkan kepada mereka untuk bertakwa. Kenapa para hadirin? Karena takwa merupakan mi'yar, merupakan barometer kedudukan seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling taat kepada perintah Allah dan paling menjauhkan dirinya dari larangan-larangan Allah. Itu yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang-orang merendahkan dia. Kita tahu bahwasanya yang menjadi tolak ukur dalam kehidupan dunia, kemuliaan seorang sekarang ini adalah harta. Harta yang menjadi tolak ukur, tidak bisa kita pungkiri hal ini. Kalau kita ketemu orang miskin, kita nggak begitu menghargai. Tapi kalau kita tahu orang ini kaya, orang ini memiliki mobil mewah, orang ini memiliki rumah yang mewah, orang ini memiliki banyak tanah, orang ini memiliki emas dan perak, orang ini memiliki harta yang banyak, maka otomatis kita pun menghormati orang ini. Kenapa? Karena dalam kehidupan dunia, yang menjadi patokan kemuliaan seorang adalah harta. Tetapi pada hakikat yang sungguhnya, kemuliaan seorang sama sekali tidak diukur dengan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, sama sekali. Yang diukur adalah ketakwaan, dan ini adalah tolak ukur seorang tatkala di akhirat kelak. Seorang manusia tatkala di akhirat kelak, cuma dua model, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok di surga dan sekelompok di neraka jahanam. Tidak dilihat jabatannya, tidak dilihat hartanya, tidak dilihat apa-apanya. Jadi tolak ukur ketakwaan. Yang di surga bertingkat-tingkat, semuanya kembali kepada ketakwaan. Karenanya para hadirin, wasiat takwa bukanlah wasiat yang biasa. Wasiat yang perlu kita renungkan. Yang setiap hari kita harus introspeksi diri kita. Sejauh mana ketakwaan kita? Sejauh mana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita semakin bernilai di sisi Allah ataukah kemuliaan kita semakin hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kalau hari-hari kita isi dengan kemaksiatan, hari-hari kita jauh dari Al-Quran, hari-hari kita jauh dari salat sunnah, hari-hari kita jauh dari mendengarkan nasihat-nasihat, bagaimana kita mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mau mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran, Allah sering menyampaikan takwa setelah Allah menyebutkan wahai orang-orang yang beriman. Karena orang-orang beriman yang disuruh untuk bertakwa. Orang-orang berimanlah yang bisa mengambil nasihat takwa. Kalau orang-orang tidak beriman disuruh bertakwa, dia bilang, apa itu disuruh takwa? Dia tidak begitu perhatian. Bahkan bisa jadi dia balas, kamu yang bertakwa bukan saya. Kesombongan mengambil dirinya. Oleh karena Allah mengatakan contohnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, taqullaha, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang akan dia lakukan, apa yang telah dia lakukan untuk masa depannya, untuk akhiratnya. Wattaqullah, dan bertakwalah. Dan ketakwaan akan memberi segala bentuk kebaikan di dunia maupun di akhirat. Orang sekarang mencari kebahagiaan, mencari kebaikan dengan harta. Tapi yakinlah bahwasanya kebahagiaan yang hakiki, kebaikan yang hakiki adalah dengan takwa, bukan dengan harta. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kebaikan di dunia dan juga tentang kebaikan di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Yakinlah hal ini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti ada jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan dia harta dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Allah berikan dia rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Di akhirat, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya dan Allah akan
memperbesar ganjarannya, pahalanya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Orang yang ingin memiliki ilmu, hendaknya dia bertakwa. Ilmu adalah nurullah, ilmu adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Harus dibarengi dengan ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan pembeda bagi kalian. Dia akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Dengan apa? Dengan ketakwaan, ilmu yang dibarengi dengan ketakwaan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini wasiat pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, yang para sahabat merasa Nabi akan meninggalkan mereka. Wasiat pertama dan yang paling utama, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sam'i wat-tha'ah, hendaknya kalian mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak sahaya dari Ethiopia. Para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kenapa wasiat Nabi yang kedua tentang taat kepada pemerintah, taat kepada penguasa meskipun penguasa tersebut adalah seorang hamba sahaya? Karena nasihat Nabi yang akan kita sampaikan selanjutnya berkaitan dengan timbulnya firaq, perpecahan, berkaitan dengan timbulnya bid'ah-bid'ah. Oleh karena di antara perkara yang membuat kaum muslimin solid dan tidak terjadi keributan, tidak terjadi pertumpahan darah adalah taat kepada penguasa meskipun penguasa tersebut adalah seorang hamba yang dari Ethiopia, hamba sahaya, Abdun Habasyi. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama sepakat bahwasanya seorang hamba tidak boleh menjadi pemimpin. Ini ijma ulama. Hamba tidak boleh, budak tidak boleh menjadi pemimpin karena budak adalah dimiliki oleh tuannya. Seorang budak dimiliki oleh tuannya. Seluruh pekerjaannya, seluruh hasilnya adalah milik kembali kepada tuannya. Bagaimana dia bisa menjadi seorang pemimpin? Terus bagaimana dengan hadis ini? Maka para ulama memberi beberapa jawaban. Kalau tidak salah 4 jawaban atau lebih tentang hadis ini. Kenapa Nabi SAW mengatakan mendengar dan taat meskipun yang memimpin adalah seorang budak dari Ethiopia? Penjelasan pertama dari para ulama artinya bahwasanya ini hanyalah Nabi memberikan perumpamaan untuk menekankan seandainya yang memimpin adalah seorang budak, kalian pun harus taat. Meskipun ini tidak terjadi. Tapi dalam rangka untuk menekankan bahwasanya meskipun seorang budak tidak pantas menjadi seorang memimpin, tetapi seandainya dia memimpin maka hendaknya kalian taat. Ini untuk menekankan untuk taat kepada pemimpin. Meskipun pemimpin tersebut menurut kita lebih rendah daripada kita. Meskipun pemimpin tersebut menurut kita lebih pantas daripada dia. Namun dia sekarang posisinya sebagai pemimpin, maka hendaknya taat. Kenapa? Karena syariat melihat kepada kemaslahatan umum. Seandainya terjadi pergolakan, pemimpin dilanggar, kemudian dibantah, terjadi pertumpahan darah, dan ini akan mengacaukan kondisi suatu kenegaraan. Ini yang pertama kata Nabi SAW, jawaban para ulama, bahwasanya adalah penekanan dari Nabi untuk taat meskipun pemimpin tersebut adalah seorang yang sepertinya tidak pantas menjadi pemimpin. Jawaban yang kedua kata para ulama, maksudnya bahwasanya budak ini dia diperintahkan oleh pemimpin, oleh sang raja atau sang khalifah. Jadi budak ini ditugaskan oleh sang khalifah, kamu urusi kota di sana atau kamu urusi misalnya negeri di sana. Tetapi pemimpin utamanya adalah seorang yang berhak jadi pemimpin, seorang muslim, seorang khalifah. Akan tapi kita taat kepada budak ini karena taat kepada pemimpin utamanya. Kita taat kepada budak ini karena dia diperintahkan, ditugaskan oleh sang khalifah. Dan ini bisa jadi khalifah menugaskan seorang budak misalnya, dianggap budaknya budak yang soleh, tolong kamu urus kota sana misalnya. Maka sebagai rakyat kita harus taat kepada budak tersebut sebagai bentuk taat kepada sang khalifah. Jawaban yang ketiga yang disampaikan oleh para ulama yaitu bahwasanya yang dimaksud dengan Abdun Habasyi di sini artinya sang khalifah dahulunya budak. Sang khalifah dahulunya budak, namun tatkala dia menjadi khalifah, dia sudah merdeka. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi," meskipun yang memimpin kalian seorang budak, artinya ditinjau dari masa lalunya.
Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa atul yatama amwalahum. Berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka. Maksudnya kalau mereka sudah dewasa. Kalau mereka sudah dewasa, namun tetap disebutkan dengan sifat anak-anak yatim, ditinjau dari masa lalunya sebagai anak yatim. Karena seorang wali tidak boleh memberikan harta anak yatim kepada anak yatim tatkala mereka masih kecil. Karena mereka tidak bisa mengatur harta. Makanya Allah berfirman, fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau kalian sudah merasakan anak-anak yatim tersebut sudah dewasa, maka kembalikanlah harta mereka. Allah mengatakan wa atul yatama amwalahum. Berikanlah anak-anak yatim harta mereka, artinya tatkala mereka sudah dewasa. Dan seorang yang sudah dewasa tidak dikatakan anak yatim. Anak yatim itu hanya dikatakan kalau sebelum dewasa. Namun Allah mengatakan berikanlah harta kepada anak yatim ditinjau dari dahulu mereka adalah anak yatim dan harta tersebut baru diberikan setelah dewasa. Pendapat yang keempat, jawaban yang keempat disampaikan oleh para ulama, bahwasanya bisa jadi seorang budak, ya, dengan kekuatannya memberontak, kemudian menguasai suatu pemerintahan. Kalau dia menguasai pemerintahan, maka wajib bagi rakyat untuk taat kepada budak tersebut. Dan ini adalah ijma' para ulama. Kalau ada seorang yang fasik misalnya, kemudian mendominasi suatu negara, menguasai suatu negara dengan ghalabah, dengan paksa, dengan kudeta dan berbagai macam caranya sehingga dia menjadi pemimpin, kemudian semua kekuasaan di bawah tangan dia, maka tatkala itu rakyat harus taat kepada pemimpin tersebut. Meskipun dia memperoleh kepemimpinan dengan cara yang batil. Meskipun dia memperoleh kepemimpinan dengan cara yang batil. Kenapa? Karena syariat memandang kemaslahatan. Syariat memandang kemaslahatan. Seandainya kemudian sang budak ini sudah menguasai negara, kemudian terjadi pergolakan, maka akan timbul kerusakan sehingga masyarakat tidak bisa hidup dengan tentram dan agama pun tidak bisa dijalankan dengan baik. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ini penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat meskipun kepada seorang budak dari negeri Habasyah. Dan ini mengingatkan kita bahwasanya ya, kita hilangkan jiwa-jiwa berontak ya. Karena seperti saya telah sampaikan, sebagaimana Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk salat, untuk haji, untuk membayar zakat, dan kita mentaati perintah Nabi SAW, demikianlah juga Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim. Dalam banyak hadis, Nabi SAW di antaranya mengatakan, sayakunu fikum umara, qulubuhum qulubu syayatin, fi jusmanil ins. Kata Rasulullah SAW, akan ada di antara kalian penguasa-penguasa yang hati-hati mereka sebagaimana hati-hati syaitan. Bukan lagi hati Firaun, kata Nabi, hati syaitan. Fi jusmanil ins, dalam tubuh manusia. Artinya sangat parah pemimpin seperti ini. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, inna syirara a'immatikum alladzina tal'anunahum wa yal'anunakum wa tad'una alaihim wa yad'una alaikum. Sungguhnya penguasa kalian yang paling buruk adalah yang mereka melaknat kalian dan kalian melaknat mereka. Yang mereka mendoakan kejelekan bagi kalian dan kalian juga mendoakan keburukan bagi mereka. Sehingga para sahabat bertanya, afala nunabidhuhum bisayf? Ya Rasulullah, apakah kami berontak mereka dengan pedang? Kami lawan mereka? Kata Rasulullah SAW, la, tidak boleh. Illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Kecuali, kata Nabi, kalau kalian melihat mereka sudah kafir, maka boleh untuk memberontak. Kalau kalian melihat penguasa sudah kafir, maka boleh untuk memberontak. Itu pun kata para ulama, kalau pemimpin kafir, maka tidak boleh berontak kecuali kalau memiliki kekuatan yang memadai untuk menggulingkan. Tetapi kalau tidak memiliki kekuatan yang memadai, maka tidak boleh memberontak. Karena kemaslahatan lebih diutamakan. Seorang jangan bertindak konyol. Oleh karenanya jangan sampai seorang berfatwa dengan fatwa yang ngawur mengatakan kepada minoritas kaum muslimin yang tinggal di negara-negara kafir, kemudian mengatakan berontak. Perang itu presiden-presiden di sana. Dia sudah numpang di negara kafir, tidak punya kekuatan, kemudian memberontak. Ini fatwa yang konyol seperti ini. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang mandang dengan pandangan maslahat, sebagaimana pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama pemerintah belum kafir, maka dilarang untuk memberontak. Bahkan Nabi mengatakan, meskipun hati-hati mereka seperti hati-hati syaitan dalam tubuh manusia. Dan ini adalah perintah yang berat. Perintah yang berat. Kenapa? Karena kebanyakan orang punya jiwa untuk memberontak. Terutama tatkala dia dizalimi oleh pemerintah.
tatkala hartanya diambil, tatkala mungkin dia dipenjarakan. Namun pemerintah belum kafir, masih muslim. Maka seorang bersabar. Seorang bersabar. Nabi SAW mengatakan, ya, atau Nabi SAW menjelaskan bahwasanya, ya, mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita minta hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun memberontak, maka tidak dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali pemerintah telah mencapai derajat kekufuran. Akan tapi bukan berarti kita harus taat kepada pemerintah dalam segala hal. Kalau pemerintah menyuruh kita kepada perbuatan yang zalim atau perbuatan yang haram, maka tidak boleh kita ikuti. Nabi SAW mengatakan, innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan hanya pada perkara yang ma'ruf. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemerintah zalim, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia perintahkan kepada kita perintah-perintah yang bermanfaat, kita kerjakan. Tapi kalau kita disuruh bermaksiat, maka tidak kita taati pemerintah tersebut. Oleh karena para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya wasiatkan kepada para hadirin sekalian untuk berhati-hati kalau sudah berbicara tentang pemerintah, maka janganlah ya membuat kegaduhan, memancing masyarakat untuk memberontak sehingga timbul pertumpahan darah, ya, sehingga kondisi dalam keadaan tidak nyaman, salat pun sulit, beribadah pun sulit, berhaji juga sulit, umrah juga sulit, ya. Sehingga apa yang didapatkan tidak ada yang didapatkan. Yang terjadi hanyalah pertumpahan darah. Sebagaimana terjadi di sebagian negeri-negeri kaum muslimin. Sementara pemerintah kita masih salat, ya, masih muslim, maka tidak boleh kita memprovokasi masyarakat untuk memberontak kepada pemerintah tersebut. Kalau mau nasihat, maka nasihati pemerintah tersebut. Nasihat dengan cara-cara yang baik demi kemaslahatan. Adapun memberontak, menghina pemerintah, menjatuhkan harkat dan martabat pemerintah sehingga hilanglah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, maka akibatnya semakin buruk. Pertama, kita melanggar perintah Nabi SAW yang menyuruh kita bersabar dan kita tidak bersabar. Yang kedua, kemudaratan akan timbul dan akan silih berganti. Ya, tumbanglah pemerintah ini, akan muncul pemerintah yang baru, dan demikian juga. Dan kita sudah mengalami hal ini. Bergonta-ganti pemerintah tidak merubah kondisi menjadi baik, maka semakin buruk. Kenapa? Karena tidak ada ketakwaan dari masyarakat dan tidak ada kesabaran dari masyarakat. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sungguhnya barang siapa yang hidup setelahku, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Maksudnya perselisihan dalam masalah agama. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan bahwasanya setelah beliau meninggal dunia akan banyak perselisihan, dan ini akan dihadapi oleh para sahabat yang masih hidup setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah terjadi di zaman para sahabat. Timbul fitnah, timbul orang-orang yang melakukan bid'ah seperti orang-orang Khawarij, timbul bid'ah Khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib. Kemudian lawannya timbul bid'ahnya orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah yang berlebih-lebihan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga timbul bid'ah Qadariyah, ya, dari Basrah, dari Irak. Timbul bid'ah Qadariyah yang bertemu dengan di zaman Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana telah kita jelaskan pada penjelasan hadis yang kedua dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di zaman para sahabat sudah timbul pemikiran-pemikiran bid'ah. Dan pemikiran-pemikiran tersebut terus berlanjut sampai hari sekarang. Terus berlanjut. Tidak berhenti. Likulli qaumin waris, setiap kaum ada pewarisnya. Baik bid'ah Khawarij ataupun bid'ah Rafidhah, bid'ah Syiah, bid'ah Qadariyah, terus ada hingga saat sekarang ini. Kalau di zaman Ali bin Abi Thalib, orang-orang Khawarij memerangi Ali bin Abi Thalib dengan berdalil inil hukmu illa lillah. Hukum hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mereka protes tatkala Ali bin Abi Thalib menjadikan al-hakamain, dua wakil untuk menentukan hukum. Mereka protes. Ini berarti menjadikan manusia sebagai ya pemberi hukum. Dan ini melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala menurut pandangan orang-orang Khawarij. Maka mereka pun mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah, dan mengkafirkan seluruh sahabat yang sepakat dengan al-hakamain, utusan dari Ali dan utusan dari Muawiyah, dengan dalil yang sangat indah, inil hukmu illa lillah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Namun dipahami dengan salah paham. Dan ini terjadi hingga saat sekarang ini. Betapa banyak kaum muslimin begitu mudah mengkafirkan kaum muslimin yang lain
gara-gara salah paham. Dan seperti pernah saya katakan, sungguh menyedihkan kita melihat sebagian kaum muslimin membunuh kaum muslimin yang lain. Yang mau membunuh bertakbir, yang akan dibunuh juga bertakbir. Wal'iyadzubillah. Fitnah. Tidak boleh seorang mengeluarkan seorang dari Islam kecuali dengan keyakinan. Tidak boleh seorang mengeluarkan seorang dari Islam kecuali dengan keyakinan. Seorang tatkala masuk dalam Islam mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk dengan keyakinan. Maka tidak boleh dia dikeluarkan dari Islam dengan keraguan. Hanya karena mungkin dia begini, kelazimannya dia begini. Kalau mengkafirkan dengan kelaziman, semua orang kafir. Kalau mengkafirkan, karena kebanyakan orang sekarang mengkafirkan dengan kelaziman. Itu orang masuk dalam parlemen, berarti kelazimannya kafir. Kenapa? Berarti dia masuk dalam parlemen, berarti dia ridho dengan hukum selain hukum Allah, berarti dia merendahkan hukum Allah dengan kelaziman. Ini tidak boleh dalam pengkafiran, tidak boleh seperti ini. Makanya dia mengatakan illa antarau fihim kufran buahan. Kecuali engkau melihat kekafiran yang jelas, adapun dengan kelaziman maka akan banyak kita kafirkan orang. Setiap pelaku maksiat bisa kita kafirkan. Kita bilang kenapa dia bermaksiat? Kecuali karena dia mendahulukan syahwatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lazimkan demikian. Tidaklah seorang terjerumus dalam zina kecuali dia merendahkan Allah. Sehingga dia berani melanggar perintah Allah. Kalau dengan kelaziman semua orang kafir. Orang merendahkan Allah kafir. Setiap orang melakukan bid'ah akan kita kafir. Kita mengatakan tidaklah seorang melakukan bid'ah kecuali dia tidak puas dengan hukum Nabi. Dia merasa hukum Nabi kurang, maka dia buat kreasi hukum yang baru. Berarti kafir. Ya ikhwan, mengerikan kalau berhukum dengan mengkafirkan orang lain dengan kelaziman. Ya, dengan konsekuensi. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Tatkala mereka mengkafirkan hamba yang sangat mulia Ali bin Abi Thalib, dikafirkan. Kalau Ali bin Abi Thalib kafir, bagaimana lagi dengan selain Ali bin Abi Thalib? Dengan dalil dari Al-Quran, inil hukmu illa lillah. Dan bid'ah tersebut sampai ada sampai saat ini. Sampai saat ini, bagaimana sebagian kaum muslimin yang lain mengkafirkan saudara-saudaranya dengan sangat mudah. Seperti di tanah air kita, timbul orang-orang takfiriyin yang mudah mengkafirkan. Seluruh yang masuk dalam parlemen, seluruh pemerintah kafir kata mereka. Seluruh pemerintah kafir. Presidennya kafir, anggota parlemen semua kafir, DPR MPR-nya semua kafir. Yang bekerja tukang sapu-sapu di gedung MPR juga kafir semuanya. Yang jualan es juga kafir. Kenapa? Konsekuensinya dia ikut mendukung berjalannya rapat dalam parlemen. Buktinya dia kasih minum sama jualan minuman bagi orang-orang tersebut. Kenapa? Dengan kelaziman. Sampai akhirnya muncul pernyataan orang yang ragu dengan kafirnya mereka juga kafir. Subhanallah, mengerikan. Orang yang ragu dengan kafirnya parlemen juga kafir. Ini kita kafir semua kalau begitu caranya. Mengkafirkan dengan kelaziman. Dan ini dilakukan oleh mereka sehingga untuk memberontak kepada pemerintah, cara pertama kafirkan dulu. Karena Nabi bilang tidak boleh memberontak kecuali kafir. Oleh karenanya dikafirkan dulu. Setelah dikafirkan baru kemudian pada tahap berikutnya bom sana sini. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya masalah takfir seorang hendaknya berhati-hati. Seorang saudaranya masuk Islam dengan keyakinan, dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tidak boleh dia keluarkan dari Islam kecuali dengan keyakinan pula, dengan menegakkan hujjah, iqamatul hujjah, yang menyampaikan harus bisa menyampaikan hujjah, bukan kirim anak kecil yang tidak tahu mengerti kemudian menyampaikan hujjah, setelah itu mengatakan dia tidak terima maka kita kafirkan. Tidak bisa. Lihatlah bagaimana Ali bin Abi Thalib mengirim Ibnu Abbas untuk berdialog dengan orang-orang Khawarij. Yang dikirim Ibnu Abbas, bukan sembarang sahabat. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّهُ مَا يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Barang siapa yang hidup setelahku, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Dan ini terjadi. Dan semakin bertambah jauh dari Nabi SAW, maka semakin banyak perselisihan dalam masalah agama. Kemudian Nabi SAW memberikan jalan keluar. Dan inilah namanya mau'izah, targhib wa tarhib. Ya. Memberi peringatan dan memberi motivasi. Menjelaskan tentang bahaya dan memberi jalan keluar. Bagaimana jalan keluar kalau seorang mendapati perselisihan yang banyak dalam agama? Rasulullah SAW jelaskan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Para khulafa'ir rasyidin ma'ruf, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya, kata Nabi SAW, peganglah sunnahku dan sunnah para sahabatku. Addu 'alaiha bin nawajidh. Dan gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan geraham kalian. Gigi geraham adalah gigi yang paling belakang.
Ya, kalau seorang ingin menggigit sesuatu supaya tidak lepas, maka gigit dengan gigi yang belakang. Ini kinayah ya dari Nabi SAW agar seorang berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat agar dia tidak keluar dari jalan yang benar kemudian terjerumus dalam kesesatan. Kemudian kata Nabi SAW memperingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara yang bid'ah adalah kesesatan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini dengan pembahasan yang agak detail tentang masalah bid'ah. Karena dalam hadis ini jelas Nabi SAW memperingatkan di antara sumber perselisihan adalah bid'ah. Semakin banyak bid'ah akan semakin banyak perselisihan. Dan untuk menghilangkan perselisihan maka kembali kepada jalannya Nabi dan jalan para khulafaur rasyidin. Kalau tatkala terjadi perselisihan, kaum muslimin kembali kepada sunnahnya Nabi dan sunnahnya para sahabat, maka akan berkurang perselisihan tersebut, maka akan selesai perselisihan tersebut. Akan tapi karena kaum muslimin tidak kembali kepada sunnah Nabi, bahkan membuat sunnah-sunnah yang baru, membuat bid'ah-bid'ah yang baru, maka akan timbul berbagai macam variasi dalam Islam ini. Dan akan timbul perpecahan di antara kaum muslimin. Dan antum lihat, seluruh firqah yang sesat dalam Islam, baik Khawarij, baik Mu'tazilah, baik Murji'ah, semua firqah-firqah batiniyah, ya, firqah-firqah yang sesat, semuanya niatnya baik dan semuanya punya bid'ah, punya ide yang menurut mereka baik. Kemudian mereka jalankan ide tersebut. Yang ide tersebut ternyata tidak dicocoki oleh kelompok yang lain. Yang kelompok lain bikin ide baru lagi dalam masalah agama. Kelompok yang lain bikin ide lagi baru dalam masalah agama, sehingga bertentangan antara ide-ide tersebut. Ide-ide yang baru ini yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, itulah bid'ah. Itulah bid'ah. Para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita harus tahu dan yakin bahwasanya agama telah sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala haji wada di padang Arafah, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Oleh karenanya pada saat itu agama telah sempurna. Agama telah sempurna. Dan yang namanya sesuatu yang sempurna, maka tidak perlu ditambah-tambahi lagi. Karena kalau ada sesuatu yang ditambah-tambahin menunjukkan sesuatu itu belum sempurna. Tapi kalau dikatakan sudah sempurna, maka tidak perlu tambahan lagi. Oleh karenanya Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah, mengucapkan satu kaidah yang sangat indah. Beliau mengatakan, "Fama lam yakun yauma idzin dinan, falan yakuna al-yauma dina." Apa yang di zaman Nabi bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Perhatikan ini. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Kenapa? Agama sudah sempurna di zaman Nabi. Berarti yang bukan agama di zaman Nabi, zaman sekarang juga bukan agama. Kalau ada perkara yang di zaman Nabi bukan agama, sekarang menjadi agama, maka ini menunjukkan berarti agama tidak sempurna. Orang-orang yang melakukan bid'ah dalam agama, mereka seakan-akan menuduh Nabi telah, atau Nabi tidak amanah dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, "Man istahsana bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa yang menganggap baik suatu bid'ah, maka dia telah menuduh Nabi telah berkhianat dengan risalah. Artinya ada sesuatu yang belum disampaikan oleh Nabi sehingga kurang sempurna, dan dia yang menyempurnakan. Dan dia yang menyempurnakan dengan membuat ajaran tersebut. Jadi ini konsekuensi, ya. Barang siapa yang membuat satu bid'ah yang di zaman Nabi tidak ada, di zaman Nabi bukan agama, sekarang dianggap menjadi agama, bahkan diwajibkan, ya, maka dia telah menuduh Nabi tidak amanah dalam menyampaikan ajaran. Artinya ada ajaran yang belum disampaikan oleh Nabi, dan dia yang menyampaikan ajaran tersebut. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita dapati para sahabat begitu tegas, ya, memperingatkan tentang bahaya bid'ah. Dan para ulama juga telah menjelaskan bahwasanya amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi dua persyaratan. Persyaratan yang pertama, orang yang melakukan amalan tersebut harus ikhlas. Persyaratan yang kedua, amalan tersebut harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW.
Jadi kalau cuma niat yang baik, maka tidak menjadikan amalan tersebut diterima. Harus niat yang baik disertai dengan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya hanya sekedar niat yang baik tidak diterima. Contohnya seperti kisah seorang sahabat yang dia menyembelih kambingnya sebelum sholat Idul Adha. Padahal aturannya kambing itu hanyalah disembelih setelah sholat Idul Adha. Orang ini punya niat yang baik. Dia ingin menyembelih sehingga makanannya segera dimakan oleh keluarganya dan dimakan oleh tetangga-tetangganya. Maka dia sembelih sebelum pergi sholat Id. Tatkala setelah pulang sholat Id, maka disampaikan hal ini kepada Nabi. Maka Nabi menjelaskan, Nabi mengatakan, syatuka syatul lahmin. Ya, bahwasanya kambingmu hanya kambing biasa, hanya kambing sembelihan, bukan kambing korban. Kenapa? Karena disembelih sebelum waktunya. Niatnya baik, tidak menjadikan amalannya otomatis menjadi baik. Contohnya lagi, tentang seorang yang bersin di dekat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dia bersin, dia mengatakan, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia bersolawat setelah bersin. Bukankah solawat itu baik? Salawat itu baik. Tetapi tatkala didatangkan bergandengan dengan zikir bersin, maka diingkari oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, bukan demikian Nabi mengajarkan kepada kami. Cuma disuruh mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin. Padahal salawat itu baik. Tetapi tatkala didatangkan bukan pada tempatnya, salawat orang boleh salawat kapan saja, boleh. Orang boleh salawat kapan saja, setiap saat tidak dilarang. Tetapi tatkala dikhususkan dengan bersin, maka diingkari oleh sahabat. Sebagaimana seorang baca Al-Fatihah, ya dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Qadarullah saya tidak bawa nukilan-nukilannya, tapi saya punya nukilan-nukilannya. Ibnu Hajar mengingkari orang yang bersin kemudian menyempurnakan baca surat Al-Fatihah. Jadi ada yang baca, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saya tanya sama antum, baca Al-Fatihah baik atau tidak? Baik. Tetapi tatkala digandengkan, dikhususkan tatkala bersin, maka ini tidak boleh. Ini nama-nama syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cuma mengajarkan apa? Alhamdulillah. Maka jangan seorang bersin Hacim kemudian dia mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai selesai Al-Fatihah. Kita bilang tambah lagi Al-Baqarah kalau bisa. Oleh karenanya tidak semua yang menurut kita baik kemudian jadi baik. Saya ingatkan, sesuatu yang umum maka jangan dikhususkan. Baca Al-Fatihah kapan saja boleh. Salawat kapan saja boleh. Namun tatkala dikhususkan dengan suatu ritual tertentu sebagai zikir setelah bersin, maka ini bid'ah, diingkari oleh para sahabat. Ini salah satu contoh bahwasanya niat baik tidak mesti apa namanya? Jadi baik pula. Kemudian juga disebutkan Ibnu Umar pernah melewati suatu masjid. Kemudian setelah dikumandangkan azan, maka orang pun ada sebagian yang di pintu-pintu masjid mengatakan as-salat, as-salat, as-salat. Untuk memanggil orang salat. Setelah azan tidak cukup, dia tambah lagi dengan apa? As-salat, wahai salat, jangan lupa salat, jangan lupa salat. Dijadikan kebiasaan dalam masjid tersebut. Ibnu Umar keluar dari masjid tersebut. Ini bid'ah kata dia. Kenapa? Seorang tidak cukup dengan azan sehingga buat syariat baru mengatakan di pintu-pintu masjid as-salat, as-salat. Jadi akhirnya jadi ritual. Ritual yang di zaman Nabi tidak ada. Ritual yang di zaman Nabi tidak ada. Contohnya lagi dalam Sunan Ad-Darimi, kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Abdurrahman, yang tatkala ditemui oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Abu Musa Al-Asy'ari melihat ada jamaah di masjid yang mereka berzikir, ya, dipimpin oleh seorang dengan berjamaah rame-rame. Satu mengatakan halilu mi'ah, pemimpinnya mengatakan bertahlilah 100 kali, maka rame-rame, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, rame-rame. Kemudian kabbiru mi'ah, kemudian dia komando lagi, dia mengatakan bertakbirlah 100 kali, Allahu Akbar, rame-rame berjamaah. Kemudian dia mengatakan sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali rame-rame, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka datanglah Ibnu Mas'ud dan marah. Kata Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Uddu sayyi'atikum, hitung saja keburukan-keburukan kalian. Kenapa kalian cara berzikir dengan demikian? Apa jawaban mereka? Ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa khaira. Kami tidak melakukan demikian kecuali karena mengharapkan kebaikan.
Kata Ibnu Mas'ud, wa kam min muridin lil khair lan yusibahu. Betapa banyak orang menghendaki kebaikan, tidak dia raih kebaikan tersebut. Kenapa? Karena metode cara berzikir seperti ini tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan beramai-ramai paduan suara, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Dengan paduan suara maksud saya. Kalau di sini silakan. Kalau seandainya